Rekonstruksi pesta seks komunitas sesama jenis digelar di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Peserta yang mengikuti rekonstruksi berjumlah 10 sampai 15 orang. Ada 26 adegan yang diperagakan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Para peserta digiring masuk satu persatu sampai lobi dan kemudian dijemput penyelenggara. Komunitas ini mengundang para peserta melalui grup WhatsApp dan Instagram. Para penyelenggara menggunakan modus acara dengan tema kemerdekaan untuk mengelabui petugas apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. Serta tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi 23 Junto Pasal 7 dan atau Pasal dengan perencanaan pembuatan event pesta homoseks. Dari 56 orang yang diamankan beberapa waktu lalu di salah satu apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ini sekitar 10-15 orang yang statusnya tersangka memperagakan 26 adegan. Anda lihat mereka posisi tangan terikat kemudian mengenakan masker. Tadi sebagiannya yang lainnya juga wajah ditutup sih Raya. Ya. Informasi terkini dari rekonstruksi kasus pesta cabul sesama jenis di Setiabudi, Jakarta Selatan akan disampaikan oleh Ken Ane. Ken, apakah rekonstruksi hingga kini masih berlangsung? Ya, selamat sore Andrew, Sira, dan pemirsa. Sekitar pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat yang dimulai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, rekonstruksi dari kasus pesta seks komunitas sesama jenis ini sudah selesai dilaksanakan. Dalam rekonstruksi yang digelar siang hingga sore hari tadi pemirsa di Gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya, ini memang ada 26 adegan yang dilaksanakan dalam rekonstruksi ini dan dihadirkan 9 orang tersangka serta sejumlah saksi dan juga saksi pengganti dalam proses rekonstruksi yang digelar pada siang hingga sore hari ini pemirsa. Dari 26 adegan yang dilaksanakan ataupun dilakukan dalam rekonstruksi ini dibagi menjadi 2 sesi besar dan juga 3 tahapan, yaitu mulai dari tahap perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan. Dan proses rekonstruksi yang berlangsung hari ini memang tujuannya adalah untuk melakukan sinkronisasi maksud kami dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh tim penyidik dari Dirkrimum Polda Metro Jaya yang kemudian sudah dituangkan di berita acara pemeriksaan dari keterangan tersangka maupun juga saksi dan dicocokkan kembali dengan barang bukti yang ada. Dan berikut kami sampaikan dari pernyataan Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jan Calvin Simanjuntak. 6 adegan ini tadi sudah disampaikan seperti Pak Kabid Humas akan dibagi dengan 3 tahapan yang ada. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini menjelaskan tersangka yang merupakan penyelenggara mulai dari menginisiasi kejadian pertemuan ini yang dituangkan, di-share, di-broadcasting di dalam grup untuk melakukan pertemuan yang terjadi di tanggal 28 Agustus kemarin. Dan ini terlaksana. Dari perencanaan ini untuk menginisiasi pertemuan dilanjutkan dengan 2 kali pertemuan perencanaan di salah satu coffee shop yang ada dengan 4 tersangka lainnya. Ini dilakukan pertemuan. Pertemuan yang pertama membicarakan terkait dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan keuangan, anggaran, dan selanjutnya. Pertemuan yang kedua ini membahas struktur kepanitiaan yang ada, sekaligus menghitung berapa jumlah peserta yang ada. Sampai dengan perencanaan sudah dilakukan, sampai dengan membuat undangan digital. Nanti akan dijelaskan secara detail pada saat fakta yang kita lihat di dalam rekonstruksi ini. Setelah perencanaan ini selesai, tahap kedua akan dijelaskan timeline terkait dengan persiapan yang ada. Persiapan yang ada mulai dari panitia memasuki lokasi pada saat siang hari jam 12, mempersiapkan lokasi di awal, meletakkan barang-barang terkait dengan
fakta-fakta melawan hukum yang ada, proses percabulan, kemudian alat-alat seksual lainnya diletakkan di situ, kemudian buku tamu segala macam, sampai dengan bagaimana cara penjemputan dan seterusnya. Semua tamu yang datang itu dibagi menjadi dari seksi penjemputan, kemudian naik ke lantai 6 registrasi ulang, mencocokkan apa undangan dengan sudah ditransfer atau belum, kemudian dikaitkan dengan siapa yang bertanggung jawab menyimpan barang-barang peserta, kemudian yang bertanggung jawab terhadap konsumsi dan segala macam. Terakhir adalah terkait dengan fakta pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah mulai, ini yang krusialnya, disinilah fakta-fakta melawan hukumnya, mulai dari jam 21.00 sampai dengan 03.00 sesuai dengan undangan yang sudah diedarkan. Tidak ada satu peserta pun yang boleh kembali sebelum pukul 3 pagi di tanggal 29 keesokan harinya. Ya pemirsa, dari 26 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi pesta seks dari komunitas sejenis yang berhasil diungkap oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tadi juga ada 15 poin adegan tambahan yang masuk ke dalam sub adegan yang sudah tertuang dari berita acara pemeriksaan dari 26 adegan yang sudah tercatat dalam berita acara pemeriksaan. Tadi dalam rekonstruksi juga diungkap ada 3 tahapan yang menjadi garis besar. Tahapan perencanaan di mana diungkap tersangka TRF ini yang berperan menginisiasi dari awal acara pesta seks komunitas sejenis ini kemudian bisa berlangsung, menyusun undangan digital, kemudian dilanjutkan ke proses pertemuan dengan sejumlah orang untuk mempersiapkan acara tersebut, seperti juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan acara, kemudian disebar undangan digital melalui grup WhatsApp maupun juga Instagram, dan juga berlanjut ke peran tersangka lainnya yang pada saat pelaksanaan pada tanggal 28 Agustus 2020 ini berperan menjemput para peserta yang datang ke lokasi yaitu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemirsa, setiap 1 jam untuk menjemput para peserta yang hadir kemudian dibawa ke lokasi, bahwa tadi juga dilaksanakan reka adegan yang menjelaskan mengenai proses registrasi ataupun pencocokan dari peserta dan juga hasil transfer dari uang pendaftaran, karena memang acara pesta seks komunitas sejenis ini memungut biaya 150 hingga 350 ribu rupiah. Dan fakta baru menarik yang ditemukan dari rekonstruksi hari ini pemirsa, bahwa dalam permainan-permainan yang ada dalam pesta seks komunitas sejenis ini, bagi mereka yang dianggap berhasil atau menang dalam permainan tersebut akan diberikan hadiah potongan 50% apabila mereka ikut serta dalam kegiatan atau event selanjutnya. Artinya sebenarnya sudah ada perencanaan akan dilaksanakan event-event selanjutnya, karena dari kurun waktu 2018 hingga 2020 sudah ada 6 kali kegiatan ataupun acara sejenis pesta seks komunitas sesama jenis ini yang dilakukan. 4 pertemuan awal ini di lokasi yang berbeda, dan 2 pertemuan terakhir ini di lokasi yang sama di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan pihak Dirkrimum Polda Metro Jaya hingga saat ini masih terus melakukan pengembangan dari grup WhatsApp, Instagram maupun juga 2 aplikasi yang digunakan oleh komunitas untuk mengungkap apakah kemudian ada komunitas lain sejenis yang kemudian memiliki korelasi atau hubungan yang sama. Kembali ke studio. Ya, Ken Ana, tadi Anda katakan bahwa akan ada mendapatkan potongan harga. Ini sudah berlangsung 6 kali, artinya tahun-tahun sebelumnya juga diberlakukan hal-hal seperti itu, motif-motif tertentu atau seperti apa? Ya, tadi dari keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan juga ditambahkan penjelasannya oleh Wadirkrimum Polda Metro Jaya, KBP Jan Calvin Simanjutak, ini memang mengungkapkan bahwa komunitas ini sudah melaksanakan kegiatan serupa, yaitu pesta seks komunitas sejenis ini sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Di setiap tahunnya di 2018 ada 2 kali pertemuan, di 2019 ada 2 kali pertemuan yang dilakukan di tempat berbeda, dan di tahun 2020 sudah ada 2 pertemuan. Dan artinya masih ada perencanaan akan dilaksanakan acara selanjutnya. Sirah. Baik, Ken Ana, informasi langsung dari lokasi di mana tadi diperagakan 26 adegan.